Yahudi akan berperang menjelang akhir zaman, dan bahkan pepohonan pun akan membantu kaum muslim dengan mengatakan ada seorang Yahudi di belakangku. Jadi bagaimana pendapat kamu tentang ini? Oke, hadis itu sendiri sudah memberikan jawabannya, yakni tentang akhir zaman akan ada perang pada dasarnya hari kiamat atau berkaitan dengan eskatologi. Eskatologi adalah ilmu tentang akhir zaman. Ini tentang akhir zaman. Ini bukanlah aturan umat Islam, kan? Jadi hadis tersebut dengan jelas menyatakan mendekati akhir zaman akan ada orang yang bergabung dengan Dajjal. Mereka akan bergabung dengan Antikristus. Maka ketika Dajjal datang, dia akan punya pengikut. Lalu ketika Isa alaihissalam kembali, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dia akan melawan Dajjal, dia akan membunuh Dajjal. Dan tentu yang bersama Dajjal juga akan dibunuh, juga akan dilawan. Maka siapapun yang mendukung Dajjal, baik dia seorang Muslim atau Kristen atau Yahudi, menjadi sekutu musuh. Jadi ini tentang akhir zaman, bukan aturan Islam dan umat Muslim. Dan jika kebijakan Islam dan umat Muslim, jika umat Islam pada dasarnya anti-Yahudi atau anti-Semitik, bagaimana orang-orang Yahudi bisa bertahan selama lebih dari 1000 tahun di bawah kekuasaan Islam? Seperti yang telah dibahas, cendekiawan terbaik, penyair terbaik, politisi terbaik, filsuf terbaik, para teolog dan rabi terbaik, lahir di bawah kekuasaan Islam. Dari Irak hingga Mesir, Suriah, Libya, Maroko, hingga Spanyol. Bagaimana mungkin komunitas Yahudi ini bisa bertahan begitu lama apabila umat Islam punya pemahaman yang sama terhadap hadis ini, seperti yang dilakukan propaganda Zionis? Jelas sekali para propaganda Zionis yang menggunakan hadis ini untuk mengklaim bahwa Muslim pada dasarnya anti-Yahudi. Jika propaganda itu benar, jika pemahaman itu benar, pertanyaanku, bagaimana mungkin 90% orang Yahudi selama 1000 tahun bertahan bersama umat Islam? Apalagi ketika umat Islam berada di puncak kekuasaan mereka. Ottoman dengan tentaranya, Ottoman berkuasa dari Eropa hingga Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Secara militer Ottoman adikuasa, kan? Mereka bisa saja menyerang dan orang-orang Yahudi akan menghilang dari dunia. Namun mereka tetap melindungi orang-orang Yahudi. Seperti yang telah kita lihat di Yerusalem, di Tesalonika, dan di Konstantinopel, kawasan Yahudi yang berkembang pesat dan orang-orang Yahudi mendapat perlindungan. Maksudku, aku punya banyak sekali, misalnya, izinkan aku membaca sebuah kutipan untukmu tentang ini, Kekaisaran Ottoman. Jika kita menggunakan Kekaisaran Ottoman sebagai contoh perwakilan kekuatan Muslim, Kekaisaran Ottoman sangatlah ortodoks. Mereka Muslim Sunni, mereka mengikuti Sunni. Mereka telah membaca hadis-hadis ini. Para ulama Ottoman mengetahui tentang hadis-hadis ini. Sultan Ottoman sangatlah religius. Kita tahu banyak sekali sultan yang sangat religius. Mereka terpelajar, mereka belajar. Jika mereka memiliki pemahaman Zionis terhadap hadis ini, lalu mengapa menghasilkan para rabi ini? Misalnya tulisan Rabi Yitzhak Sarfati pada tahun 1420 di masa Ottoman. Oke, tangisanmu berbicara kepada saudara-saudaranya di Jerman, Yahudi Jerman yang tinggal di Jerman pada saat itu. Tangisan dan ratapan kalian telah sampai kepada kami, dan kami telah diberitahu tentang semua kesedihan dan penganiayaan yang kalian derita di negeri Jerman. Dengarlah saudara-saudaraku. Ini surat yang ditulis oleh seorang rabi kepada saudara-saudari Yahudi di Jerman, dan dia menulis dari wilayah Ottoman. Dia berkata kepada mereka, dengarlah saudara-saudariku, andai saja kalian tahu bahkan 1/10 dari yang Tuhan telah karuniakan kepada kita di negeri ini, kalian tidak akan menghiraukan kesulitan-kesulitan lebih lanjut. Kalian akan segera berangkat ke tempat kami. Di sini orang Yahudi tidak diwajibkan mengenakan pakaian kuning, topi sebagai tanda rasa malu. Kalian akan bebas dari musuh. Di sini kalian akan menemukan kedamaian di wilayah Ottoman. Lalu kita punya